Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadaryati dengan NIM D1A118081, jurusan Agribisnis, Universitas Halu Oleo. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai mata kuliah ekonometrika. Konsep dasar ekonometrika. Jadi, definisi ekonometrika adalah cabang ilmu yang mengaplikasi metode-metode statistik dalam ilmu ekonomi. Selain itu, ilmu ekonometrika adalah ilmu yang berhubungan dengan mengestimasi hubungan-hubungan ekonomi, mencocokkan teori ekonomi dengan dunia nyata, dan untuk menguji hipotesis yang meliputi perilaku-perilaku ekonomi dan meramalkan perilaku dari variabel-variabel ekonomi. Yang nomor 2 adalah konsep analisis regresi. Adapun konsep dasar dari analisis regresi adalah untuk meramalkan atau mengetahui informasi mengenai variabel terikat atau Y berdasarkan variabel bebas atau X. Definisi analisis regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu metode matematis. Selain itu, analisis regresi juga dipakai untuk memahami variabel yang berhubungan dengan variabel terikat untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Secara umum, manfaat penggunaan analisis regresi untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pada pemodalan, pendugaan, atau peramalan. Klasifikasi atau pembagian analisis regresi. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana yang terbagi atas linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda yang dibagi atas linear berganda atau non-linear berganda. Jadi, analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu di mana Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y itu adalah variabel dependen atau respon, dan A adalah intercept atau konstanta, B adalah koefisien regresi atau slope, dan E adalah residual atau error. Sementara itu, untuk regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple ini berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Nomor 3 itu konsep metode OLS. OLS atau yang biasa disebut dengan ordinary least square adalah suatu metode ekonometrik di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen, yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Selain itu, OLS juga merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Selanjutnya itu tahapan dalam uji analisis regresi.
Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas di sini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan metode klasik, dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau nilai n-nya itu lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Yang kedua itu adalah uji linearitas. Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Jadi sebagus apapun model regresi yang dihasilkan dengan R-square yang tinggi, namun jika data tersebut tidak memiliki sifat linear, maka kemungkinan akan terjadi kesalahan estimasi. Tahapan yang ketiga adalah kesalahan baku atau standar error. Standard error of estimate atau kesalahan baku adalah angka yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di atas dan di bawah garis regresi populasi. Standard error of estimate juga ini berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam suatu peramalan. Tahapan keempat adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau R. Penggunaan R-square ini atau R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang peneliti dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat. Tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Selanjutnya, tahapan kelima adalah uji simultan atau uji F. Uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Pedoman yang digunakan apabila probabilitas signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh signifikansi atau HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila probabilitas signifikansi kurang dari 0,05, maka ada pengaruh signifikansi atau HO ditolak dan HA diterima. Dan tahapan terakhir adalah uji parsial atau uji T. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Selanjutnya yaitu perbedaan analisis regresi dan analisis korelasi. Ukuran statistik yang menentukan hubungan atau asosiasi dua kuantitas dikenal sebagai korelasi. Sedangkan regresi itu menggambarkan bagaimana variabel independen secara numerik terkait dengan variabel dependen.
Selanjutnya itu perbedaannya yaitu korelasi digunakan untuk merepresentasikan hubungan linear antara dua variabel. Sebaliknya, regresi digunakan agar sesuai dengan garis terbaik dan memperkirakan satu variabel berdasarkan variabel lain. Dalam korelasi tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan independen, yaitu korelasi antara X dan Y mirip dengan Y dan X dengan Y dan X. Sebaliknya, regresi Y pada X berbeda dari X pada Y. Korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel berbeda, dengan regresi mencerminkan dampak perubahan unit dalam variabel independen pada variabel dependen. Selanjutnya, korelasi bertujuan untuk menemukan nilai numerik yang mengekspresikan hubungan antara variabel, tidak seperti regresi yang tujuannya adalah untuk memprediksi nilai-nilai variabel acak berdasarkan nilai-nilai variabel tetap. Selanjutnya, perbedaan koefisien determinasi atau R kuadrat dan adjusted koefisien determinasi. Jadi, koefisien determinasi atau R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Semakin mendekati angka 1, model yang dikeluarkan oleh regresi tersebut akan semakin baik. Secara manual, R-square merupakan rumusan pembagian antara sum squared regression dengan sum squared total. Sedangkan R-square adjusted akan menghitung setiap penambahan variabel dan mengestimasi nilai R-square dari penambahan variabel tersebut. Jadi, apabila penambahan pola baru tersebut ternyata memperbaiki model hasil regresi lebih baik daripada estimasi, maka penambahan variabel tersebut akan meningkatkan nilai R-square adjusted. Namun, jika pola baru dari penambahan variabel tersebut menunjukkan hasil yang kurang estimasinya, maka R-square adjusted akan berkurang nilainya. Sehingga nilai R-square adjusted tidak selalu bertambah. Apabila dilakukan penambahan variabel, tidak heran banyak dosen dan akademisi lainnya yang lebih memilih R-square adjusted daripada R-square. Jadi itu saja pemahaman yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.